Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ardi, Mbak Tian, dan kayaknya kita baru berempat Pak. Pada kesempatan ini saya dan Mas Trianda akan memaparkan tentang topik terakhir di silabus kita, yaitu bagaimana mengevaluasi biaya dan manfaat dari kebijakan atas berbagai masalah ekonomi yang ada di kota. Paparan kali ini akan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan teorinya, analisis biaya manfaat ini, definisi, kritik sosial, dan manfaat, juga langkah-langkahnya. Kemudian nanti di bagian berikutnya akan dipaparkan oleh Mas Trianda bagaimana cara penggunaan analisis biaya dan manfaat ini, lebih ke praktisnya bagaimana. Langsung saja untuk merefresh, mungkin juga Mbak Tian atau teman-teman yang lain sudah mengambil kelas analisis biaya dan manfaat, atau mungkin pernah mempelajari waktu di semester waktu di S1 sebelumnya. Ada beberapa definisi untuk cost and benefit analysis ini sendiri. Yang pertama adalah dia adalah alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dari suatu kebijakan atau aktivitas atau proyek. Kemudian terdapat definisi lain, yaitu metode penilaian kebijakan yang mengkuantifikasi nilai dalam satuan unit moneter dari semua konsekuensi atas suatu kebijakan kepada semua anggota masyarakat. Yang ingin dilihat dari cost and benefit analysis ini tentu saja adalah net social benefit-nya, membandingkan antara benefit yang didapatkan dengan cost yang dikeluarkan. Jika hasil dari perhitungan benefit-nya lebih kecil daripada cost yang dikeluarkan, maka proyek atau suatu kebijakan tidak layak dilaksanakan. Sebaliknya, jika benefit-nya lebih besar daripada cost-nya, maka proyek layak dilaksanakan. Penentuan benefit dan cost ini sendiri juga memerlukan suatu kebijakan ataupun pengalaman yang cukup besar, karena terdapat dampak-dampak yang mungkin langsung dirasakan atau pada saat periode dekat dirasakan, namun ada juga dampak-dampak yang itu tadi mungkin sulit untuk dikuantifikasi, atau misalnya ternyata dampaknya baru bisa dirasakan di masa mendatang. Oleh karena itu, cost and benefit analysis ini bisa jadi menjadi alat yang memudahkan kita untuk menjelaskan bagaimana si kebijakan itu dapat dinilai atau dibandingkan dengan kebijakan yang lain. Seperti kita ketahui, suatu kebijakan jarang yang memiliki solusi yang sempurna, karena namun di antara pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia pasti ada yang lebih baik dibanding kebijakan lain. Oleh karena itu, CBA ini membantu pembuatan keputusan sosial supaya lebih rasional, sehingga kita sebagai pembuat kebijakan dapat mengalokasikan sumber daya yang scarce itu supaya lebih efisien. Terdapat beberapa kritik terhadap CBA ini, salah satunya yaitu kritik sosial, di mana CBA tidak memperhitungkan dengan baik efek dari distribusi manfaat. Misalnya dari perhitungan benefitnya tinggi, tapi ternyata komponen paling besarnya hanya menguntungkan misal kelompok masyarakat yang kaya. Kemudian pada saat pembuatan CBA juga terdapat kemungkinan ada perbedaan pandangan dari pembuat kebijakan, misalnya terhadap bagaimana dampak mungkin terjadi pada suatu periode waktu, atau bagaimana memberikan nilai moneter pada suatu dampak, atau bagaimana trade-off-nya antara manfaat saat ini dengan manfaat masa depan. Kemudian juga ada kesulitan atau tricky dalam perhitungan terhadap hal-hal intangibles. Misalnya saja tentang kebijakan yang diambil pada era COVID ini, bagaimana kita menghitung misalnya kehilangan nyawa seseorang, atau bagaimana kita menghitung berapa biaya dari polusi, dan lain-lain halnya. Namun di samping dari kritik tersebut,
banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan CBA. Oleh karenanya sampai saat ini CBA masih banyak digunakan sebagai alat analisis. Manfaatnya antara lain memberikan alat untuk dapat membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, kemudian memfasilitasi perbandingan proyek atau kebijakan antara satu dengan proyek atau kebijakan lainnya, memberikan nilai yang jelas terhadap added value, kemudian menjadi bagian integral kesatuan dalam evaluasi strategi. Yang terakhir, membantu memenuhi persyaratan legislatif atau birokrasi, karena CBA ini sudah diakui menjadi salah satu alat untuk analisis kelayakan terhadap suatu proyek atau kebijakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah pembuatan CBA. Pertama, dalam menentukan CBA, kita tentukan dulu alternatif proyek atau kebijakannya, bisa dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan lain atau dengan status quo kebijakan yang ada saat ini. Kemudian tentukan manfaat dan biaya siapa saja yang akan ikut diperhitungkan, siapa saja yang menjadi stakeholder dari proyek atau kebijakan ini. Kemudian identifikasi kategori dampak, katalogkan, dan pilih indikator pengukuran. Nanti akan ada beberapa indikator pengukuran yang biasa dipakai dalam CBA. Kemudian prediksi dampak secara kuantitatif dan berapa lama umur proyek tersebut, karena penentuan umur juga akan menentukan hasil dari perhitungan nilai dari NPV-nya misalnya. Kemudian monetize semua dampak agar dapat dikuantifikasi, maka semua dampak-dampak yang mungkin terjadi harus diberikan nilai oleh pembuat CBA atau pembuat kebijakan. Langkah ke-6 yaitu kita present value-kan manfaat dan biaya untuk mendapatkan nilai sekarang, karena dalam suatu proyek atau kebijakan mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 tahun, atau mungkin juga ada perbedaan periode waktu antara manfaat dan biaya, maka kita harus menyamakannya dengan membuatnya menjadi nilai sekarang atau present value. Kemudian bisa dilakukan dengan menghitung net present value dari setiap alternatif, dibandingkan jika ada lebih dari satu, maka kita pilih yang net present value-nya paling besar. Kemudian kita lakukan analisis sensitivitas, dan terakhir kita buat rekomendasi. Indikator-indikator untuk pengukuran CBA yang biasa dipakai ada net present value. Kita present value-kan benefit-benefit dikurangi dengan biaya-biaya atau cost-cost yang dikeluarkan dalam kebijakan atau suatu proyek. Jika hasilnya lebih besar dari 0, maka dilaksanakan. Atau jika hasilnya ternyata lebih kecil dari 0, artinya benefitnya lebih kecil daripada cost-nya, maka jangan dilaksanakan. Bila ada lebih dari satu alternatif kebijakan, maka kita pilih yang NPV-nya paling besar. Selain NPV, digunakan juga indikator BCR atau Benefit Cost Ratio. Bedanya NPV tadi benefit dikurangi cost, maka untuk rasio benefit dibagi rasio. Tentu nilainya nilai present value. Kalau nilainya lebih besar dari 1, maka dilaksanakan. Jika nilainya kurang dari 1, maka proyek atau kebijakan tidak layak untuk dilaksanakan. Selain dari 2 indikator ini, ada juga internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian dari suatu proyek. Kemudian ada juga payback period, ini untuk menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya atau modal yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek. Nah, kemudian ini untuk bahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Trianda. Silakan Mas Trianda. Oke, terima kasih Mbak Dina. Selamat sore Pak Ardi dan teman-teman semuanya. Saya menyambung dari apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Dina tadi. Kali ini kami ingin mengangkat case atau mungkin nanti interest kami terhadap apa yang ingin kami bahas dalam paper. Sejalan dengan 2 materi sebelum ini, itu kita berbicara tentang public transportation, kemudian juga tentang kemacetan. Nah, kami juga ingin melakukan analisa CBA ini terhadap salah satu public transportasi massal, yaitu kami concern terhadap LRT.
Jadi memang kenapa kami tertarik, karena wilayah perkotaan atau kota-kota besar di Indonesia ini kan kian berkembang, termasuk jumlah populasinya, jumlah penduduk yang terus meningkat, kemudian jumlah kendaraan sekarang ini juga kalau kita analisa semakin banyak, semakin apalagi kebijakan seperti PPNBM kemarin itu juga meningkatkan jumlah volume kendaraan dibeli oleh masyarakat. Sementara kita punya keterbatasan terhadap ruang gerak atau badan jalan itu sendiri. Karena jalan-jalan yang ada sekarang jika ingin dilakukan pelebaran itu bisa saja dilakukan, tetapi banyak hal yang merugikan masyarakat termasuk lahan-lahan tadi, semakin sedikitnya areal parkir, tepi jalan, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti kalau teman-teman jelaskan sebelum ini, itu memang sangat efek dari kemacetan lalu lintas itu sangat-sangat merugikan, baik pengguna jalan itu sendiri ataupun bagi dampak lingkungan. Nah, solusi atau yang kami angkat kali ini adalah gimana caranya mengatasi masalah kemacetan itu tanpa harus kita melakukan pelebaran badan jalan, yaitu dengan transportasi secara vertikal ataupun secara massal melalui LRT. Nah, untuk analisa CBI ini tentu saja harus dilakukan, apalagi ini mengingat proyek infrastruktur skala besar ya, dengan dana yang tidak sedikit. Harus benar-benar dilakukan analisa sehingga memang tepat bahwa LRT ini akan dibangun di kota yang mana, atau memang pada kondisi kota yang mana yang crowded atau yang membutuhkan, dan juga akan dianalisa tentang benefit terkait dan juga cost yang akan dibutuhkan dari pembangunan LRT ini. Nah, seperti sederhana tadi, kita harus mencari benefit rasionya atau benefit per cost tadi dari berbagai alternatif. Tentu kita harus memilih, tentu dipilih yang terbesar yang mana yang akan bisa direkomendasikan. Nah, kemudian ini juga harus penjabarannya detail ya terkait manfaat, karena kita tahu impact dari pembangunan ini juga harus dikaji. Manfaatnya itu ada yang baik itu secara langsung ataupun yang tidak langsung, ataupun manfaat yang kita bisa nikmati dalam jangka pendek ataupun jangka panjang ke depan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Tetapi juga tidak masyarakat, kita juga harus melihat manfaatnya misalkan bagi government revenue-nya, kemudian hal-hal tersebut ataupun elemen atau unsur dari impact tersebut akan dimonetasi, kemudian dibandingkan dengan total cost dari proyek ini. Karena ini adalah cost dari infrastruktur, tentu kita berbicara tentang capital cost-nya sendiri, kemudian terkait maintenance cost-nya, itu juga tidak boleh dilupakan, karena ini sifatnya benda yang terus akan digunakan, sehingga membutuhkan maintenance dan operasional, maka perbandingan maintenance dan capital cost-nya itu juga harus dibandingkan dengan berapa banyak atau berapa monetisasi benefit dari yang akan didapat dari moda transportasi ini. Oke, next Mbak. Nah, ini tadi sekilas bahwa penghitungan nilai impact atau dampak dari keberhasilan proyek ini itu bisa dilihat atau dianalisa melalui perubahan sosial surplusnya. Jadi ada aspek consumer surplus, product surplus, kemudian government revenue itu juga menjadi satu kesatuan untuk kita analisa. Jadi kita tidak hanya bisa membahas atau mengkaji hanya pada sisi konsumennya saja atau pemakai pengguna LRT ini, tapi juga harus dikaji tentang produser surplusnya serta pendapatan pemerintah itu sendiri, karena nanti ada retribusi dan lain sebagainya, itu juga harus dikaji. Nah, kajian analisis juga menggunakan demand curve dari masyarakat pengguna. Tadi saya sudah bilang bahwa masyarakat sendiri adalah pengguna langsung dari transportasi LRT ini. Kemudian perubahan pada aspek demand consumer surplus, analisis juga dilakukan pada government revenue yang akan diterima oleh pemerintah. Oke, next Mbak. Nah, ini secara sederhana sih skema perbandingannya. Kalau kita analisa, tentu kita harus mengkaji pada saat status quo atau artinya pada saat moda transportasi LRT ini belum dibangun atau moda transportasi yang ada saat ini. Jadi ada NSB dari LRT dan NSB dari non-LRT itu juga dibandingkan. Nah, benefit dan cost-nya juga diperhitungkan. Kemudian ada CPOL ini maksudnya cost dari polusi. Jadi tadi seperti yang Mbak Dina bilang, ada hal-hal yang juga harus ikut diperhitungkan. Jadi tidak hanya identifikasinya itu harus lebih mendalam, misalkan tadi dampak lingkungan, polusi, itu juga harus turut diperhitungkan dalam mengambil kebijakan yang tepat, ataupun sehingga menghasilkan apakah proyek ini layak atau bisa dijalankan atau tidak. Kemudian lanjut Mbak ke slide berikutnya.
Nah, ini selanjutnya ada tahapan identifikasi cost. Tadi sempat disinggung bahwa capital cost-nya itu harus diperhitungkan, mulai dari karena ini meliputi pembangunan relnya juga, kemudian menyangkut pembelian keretanya, kemudian ada juga stasiunnya, pembangunan stasiunnya, itu semua juga harus diperhitungkan secara detail dan matang. Kemudian ada maintenance cost-nya, karena tadi juga kita harus menghitung berapa sih biaya perawatan dari moda transportasi ini, dan bagaimana sih operasional kereta ini ke depannya, pembiayaannya dan lain sebagainya, ditanggung oleh siapa, besarannya bagaimana, itu juga harus dikaji. Nah, ada juga biaya-biaya lain yang harus turut diperhitungkan di luar dua biaya di atas. Misalkan tadi biaya, karena ini proyek infrastruktur juga tidak akan memakan waktu yang singkat, maka misalkan ada ruas-ruas areal yang lalu lintasnya akan ditutup atau terganggu selama masa konstruksi. Itu juga biaya pengalihan arus lalu lintas tersebut turut diperhitungkan. Kemudian ada juga biaya sosialisasi mekanisme moda transportasi ini. Masyarakat perlu tahu nantinya tentang mekanisme penggunaannya, titik stasiunnya di mana, kemudian biayanya berapa, itu semuanya perlu disosialisasi. Kemudian ada juga misalkan biaya menanggulangi konflik sosial baru yang akan timbul. Nah, ini terkadang terlupakan, kadang padahal dengan adanya pembangunan ini, saya kasih contoh sederhana, misalkan ketika LRT ini dibangun, kemudian timbullah titik-titik stasiun, menjadikan wilayah sekitar stasiun tersebut menjadi wilayah yang strategis atau dengan nilai ekonomis yang berlipat. Nah, kadang di situ muncul konflik baru tentang lahannya sendiri, itu kan di luar dari proyek itu sendiri, tapi itu sebenarnya juga turut dalam CBA, itu termasuk komponen yang juga turut diperhitungkan, artinya ada biaya penanggulangan konflik sosial yang akan timbul dari proyek ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, termasuk benefit. Benefit ini juga ada tadi yang memang hal yang bisa dihitung secara moneter. Ada juga yang memang sulit, seperti Mbak Dina sudah sampaikan. Jadi kadang memang kita butuh sesuatu hal yang sifatnya kuantifikasi ini lebih mudah kan untuk dilihat, oh ternyata besaran atau benefit secara monetarisasinya sekian, itu menghasilkan keuntungan sekian, itu bisa lebih mudah untuk kita memilih mana alternatif yang paling baik. Tapi kadang kita juga harus menghitung atau memperhitungkan benefit-benefit yang sulit sebenarnya untuk dilakukan pendekatan secara moneter, tapi sebenarnya ada cara atau trik supaya kita bisa mendekatkan angka atau biaya benefit dari komponen tersebut. Nah, ada beberapa misalkan terkait dengan efisiensi waktu tempuh. Karena kita berbicara moda transportasi di wilayah yang padat dengan rentan angka kemacetan yang tinggi, maka efisiensi waktu itu menjadi hal yang penting. Berhasil tidaknya moda transportasi ini adalah ketika bisa membawa masyarakat ataupun orang dalam jumlah banyak massal ke suatu titik dari A ke B, misalkan dengan efisiensi waktu tempuh yang cukup singkat, itu sangat penting. Kemudian misalkan dia dihitung berdasarkan waktu tempuh kali dengan biaya yang dikeluarkan saat perjalanan. Nah, kita bisa membandingkan sebelum adanya LRT ini, misalkan moda transportasinya apa, misalkan angkot atau taksi atau apa, dari waktu tempuh dari lokasi A ke B itu berapa, dia kena macet di jalan total berapa, kemudian kita bisa kalikan besaran biaya yang dikeluarkan dari perjalanan tersebut. Kemudian ada misalkan pengurangan biaya perjalanan. Tadi misalkan karena waktu tempuh yang panjang dan sebagainya, argonya terus bergerak, maka kan sebenarnya biaya yang kita keluarkan untuk dari titik A ke B tadi semakin besar juga. Kemudian ini juga bisa dihitung berdasarkan ongkos perjalanan dan bahan bakar yang digunakan dari transportasi yang ada. Nah, perbandingan harga bahan bakar yang digunakan antara transportasi yang sekarang ada dengan LRT itu juga bisa dilihat berapa sih benefitnya ketika kita menggunakan LRT ini dibanding dengan transportasi yang ada saat ini. Nah, ada juga misalkan accident cost saving. Nah, ini kalau kita kaitkan misalkan ya dengan pembangunan moda LRT ini, kami juga berharapnya angka kecelakaan lalu lintas itu berkurang. Karena angka kecelakaan lalu lintasnya cukup tinggi, termasuk korban yang meninggal ataupun korban luka itu cukup tinggi. Misalkan pendekatannya, misalkan kita bisa menghitung biaya yang dikeluarkan sebagai ganti rugi, misal dengan data acuan dari dana kompensasi dari Jasara Harja sendiri misalkan.
Saya ambil salah satu contoh data, misalkan di salah satu kota A itu terdapat sebanyak 96 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Ini padahal kota kecil misalkan. Kemudian dikeluarkan biaya santunan sebesar 4,8 miliar karena satu orang meninggal itu ditanggung 50 juta. Kemudian ada data 264 orang mengalami cacat, maka nilai santunan yang dikeluarkan sebesar 13,2 miliar. Nah, harapannya dengan pembangunan LRT ini, maka angka-angka kecelakaan ini itu bisa ditekan atau bahkan kalau bisa nihil, sehingga masyarakat itu tahu dan mengetahui bahwa dengan menggunakan moda transportasi yang aman ini, dia juga terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian negara pun juga mendapatkan benefit karena biaya yang harus dikeluarkan misalkan oleh Jasara Harja juga turun drastis sebesar berapa. Nah, itu akan dianalisa. Kemudian ada juga environmental effects. Jadi ini yang kayak Mbak Dina sebutkan, sebenarnya susah untuk kita nilai berapa sih misalnya tadi tingkat polusi kemudian dikuantifikasi. Tapi sebenarnya kita bisa saja melakukan pendekatannya, misalkan dengan menggunakan atau kemacetan yang rendah atau volume kendaraan pribadi yang menurun atau transportasi bermotor yang menurun, maka tingkat polusi udara itu akan diharapkan menjadi lebih baik, emisinya makin rendah. Nah, bisa saja keterkaitannya ini kita kaitkan dengan biaya kesehatan. Misalkan ada beberapa penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, itu juga misalkan ISPA, itu ada nilai pertanggungan BPJS-nya berapa. Kemudian data di statistik sendiri, itu juga bisa didapatkan berapa jumlah penderita penyakit atau penderita penurunannya bisa kita bandingkan per tahun. Nah, dari situ kita juga bisa mendapatkan efek secara moneter, berapa sih pengurangan beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah ketika moda transportasi ini sudah berhasil kemudian membawa orang beralih dari yang tadinya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi menjadi menggunakan public transportasi yaitu LRT ini. Kemudian ada juga developmental benefit. Nah, ini juga cukup menarik karena dengan pembangunan titik-titik stasiun yang dari LRT ini menjadikan kawasan-kawasan sekitar pintu masuk stasiun itu pasti nilai ekonominya meningkat. Nah, ada juga studi yang kami kaitkan dilakukan oleh Mahendra 2018. Ini misalkan dia mengambil contoh studinya tentang transit oriented development kawasan Duku Atas. Itu dia menggunakan data dari Kementerian ATR BPN terkait peta zona nilai tanah. Itu mulai dari 2015 sampai 2018 terjadi peningkatan harga meter persegi tanahnya sebesar 43,5%. Nah, ini kan cukup menguntungkan ya buat pemilik tanah, sehingga menjadi kawasan sekitarnya itu nilai land value-nya itu meningkat, nilai tanahnya itu meningkat. Nah, ini contoh. Kalau kami kaji juga pasti akan bisa terjadi studi kasusnya hampir sama ketika stasiun-stasiun LRT ini dibangun, titik-titik stasiun tadi juga akan menyebabkan wilayah sekitarnya itu menjadi komersil, menjadi lebih bernilai tinggi dibanding sebelum adanya stasiun LRT. Nah, itu sebenarnya masih panjang tahapannya. Kita juga harus menghitung net present value-nya, segala macamnya. Mungkin akan lebih kami detailkan, Pak, di dalam paper-nya nanti. Mungkin sekian, kami mohon masukan juga dari Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih nih, Mas Trianda, Mbak Dina. Saya mau ke slide nomor 3 ya. Slide nomor 3, di sini kan ada menarik ya, kritik terhadap CBE ya, kritik sosial, tidak memperhitungkan dengan baik efektivitas manfaat, benefit tinggi tapi untuk kelompok masyarakat tertentu saja. Jadi menarik ini kalau kita bicara perkotaan, kita fokus ke misalnya ada fasilitas publik yang bisa mengarahkan kita berbicara mengenai fasilitas publik di perkotaan yang manfaatnya itu bisa terdistribusi merata. Jadi kayak biasa beberapa daerah perkotaan misalnya di Inggris itu kan taman kota sekarang ini dijadikan tempat bekerja para ahli-ahli IT ya, mereka itu misalnya mencoba jadi gamer, jadi beberapa gitu. Itu sekarang itu taman-taman kota sudah mulai digunakan seperti itu. Jadi oleh masyarakat yang tidak punya akses internet yang bagus, tetapi di taman kota sistemnya tinggi sekali, kemudian mereka itu bisa bekerja di sana. Itu misalnya.
Jadi kita butuh masukan nih dari teman-teman yang lain, ya. Kira-kira kalau kita mau menambahkan satu sisi, misalnya kritik sosialnya ini bisa dimasukkan ke aktivitinya, itu mungkin kalau LRT juga isu-isu itu mungkin nyambung juga ya, karena LRT itu kan kosnya itu tinggi ya, tapi kemudian dia tuh disubsidi, kemudian di samping itu hasil subsidinya itu kita bisa melihat bahwa masyarakat miskin dan rentan bisa memanfaatkannya. Kemudian kita harus hubungkan juga Mas Prianda dengan revolusi industri 3.0 itu gitu ya. Revolusi industri 3.0 itu kira-kira ya yang sangat menarik ini, kalau CBA-nya kan biasa ya. Tetapi yang paling menarik itu seperti apa kita menganalisis proyek ya infrastruktur perkotaan yang sangat membantu dalam hal revolusi industri 3.0 itu. Jadi yang dikatakan sharing cost tadi gitu kan. Kemudian jadi kayaknya itu nilai tambahnya yang perlu kita masukkan. Apa tuh? Jadi maksud saya gini, kalau pembangunan ERP saya yakin sudah ada CBA-nya. Boleh nggak kita cari proyek ya yang sederhana, yang mungkin sangat berhubungan dengan infrastruktur dasar, yang berhubungan dengan revolusi industri 3.0 atau 4.0 itu. Nah, jadi kita cukup menganalisis CBA dari sana, kemudian kita hubung-hubungkan dengan teori-teori perkotaan yang kita ingatkan kemarin tadi ya, yang dibicarakan sebelumnya. Seperti apa contohnya? Kira-kira taman kota kah? Atau apa gitu, atau apa? Nah, kemarin kan teman-teman itu kan ada pembangkit listrik tenaga surya atau apa gitu. Nah, jadi kita coba mencari yang lebih menarik. Tapi kalau memang sudah ada, misalnya, kalau memang sudah ada CBA dari LRT, itu juga kita evaluasi nggak apa-apa, tetapi kita tambahkan sebenarnya itu di era pandemi ini ada asumsi-asumsi yang berbeda gitu. Itu aja udah cukup Mas Tianda. Jadi kalau Mas Tianda bisa menyebutkan asumsi-asumsi yang berbedanya itu dengan Mbak Dina, dengan masukan teori revolusi industri dan sebagainya itu, itu saya rasa udah bagus banget. Dari tulisan ini. Mungkin silakan teman-teman ada masukan, silakan. Ada pertanyaan, ada masukan, silakan. Ini ada sudah 11 orang kan. Izin Pak menanggapi. Silakan. Iya, sebenarnya kami juga sudah diskusi dengan Mbak Dina juga tadi sih Pak, bahwa terkadang apa yang tersaji data-data misalkan ada CBA terhadap suatu proyek itu kan kadang kalau sering saya baca itu angka-angkanya bagus atau ideal gitu Pak. Nah, terus kita mau mengkaji misalkan LRT ini sebenarnya yang terjadi saat pandemi ini, misalkan katakanlah case study-nya di Kota Palembang gitu misalnya Pak. Itu kan di Kota Palembang itu kalau saya lihat, kalau saya pribadi saya belum benar-benar menganalisis CBA-nya sih Pak. Itu kan cukup berat nih operasionalnya saat ini, apalagi di tengah pandemi. Kalau saya baca koran atau media itu benar-benar subsidi pemerintah itu kan cukup besar di sana, dan harusnya bisa dilihat ini benar-benar harus bagaimana nih bisa dilanjutkan, layak dilanjutkan atau bagaimana. Itu tadi mau ngarah ke sana sih nganalisanya Pak. Artinya mau mencoba bersikap netral sih. Gimana Mbak Din, berani nggak kalau ternyata hitungan kita ini nggak layak atau apa gitu kan. Tapi kalau kaitannya dengan industri 3.0 itu memang kalau ya sama sih, kita nonton video dari Bapak kemarin, memang sungguh mengerikan sih kalau efek dari global warming itu benar-benar sekarang udah terjadi, tapi kalau semakin dari polusi yang semakin gas emisi yang semakin membahayakan ini cukup mengerikan sih. Makanya kayak taman kota ataupun moda transportasi yang sehat, kemudian sekarang juga lagi gerak mobil listrik, itu semuanya kan mengarah ke gimana caranya menciptakan alat transportasi di tengah kepadatan populasi, tetapi dia harus tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Sebenarnya tetap bisa, kalau menurut saya sih tetap bisa dikaji, dibahas terkait dengan industri 3.0 tadi sih Pak. Ada juga sih bahasannya karena
di di materi sebelum UTS itu kan kita sempat sama Mbak Dina membahas tentang apa Mbak, listrik ya, listrik tenaga surya di Kota Pekalongan. Tadinya juga mau menganalisa menganalisa si B itu, cuman karena dua materi sebelum ini kayaknya nih tentang transportasi, public transportasi, terus kita kayaknya juga interest nih terhadap kemacetan ataupun ini, makanya mengambil LRT ini Pak. Gitu sih Pak. Bagus. Kalau Palembang lebih menarik lagi ya. Di Palembang itu dalam bukan 2020, 2019 saja mereka itu untuk untuk menjalankan saja variabel cost-nya itu sampai 700 sampai 800 juta per bulan. Itu mereka nggak sanggup untuk mengatasi itu kan dari LRT-nya. Itu menarik juga ya. Tetapi kan mungkin gini, benefit cost analisisnya ini kan kadang-kadang kalau orang kan seperti apa benefitnya, seperti apa cost-nya saja. Ya, mungkin kalau mau dari Mas Trianda mungkin bisa dimasukkan gitu ya. Jadi sebenarnya isu-isu seperti yang daerah-daerah yang seperti apa tadi, stasiun stasiun yang harga tanahnya meningkat ya, Duku atas tadi. Duku atas misalnya. Isu-isu itu juga bisa ditambahkan. Jadi di samping kita menganalisis seperti apa cost dan sebagainya, juga kita benefitnya itu bisa berbeda loh. Bisa diusulkan benefit tambahan misalnya. Tetapi mereka itu harus, kalau secara alamiah mungkin kan harga tanah ya. Tetapi mungkin siapa tahu mungkin stasiun-stasiun itu dilengkapi dengan wifi atau apa gitu kan. Jadi tempat nongkrong atau jadi tempat apa gitu kan. Jadi maksudnya kita di samping menganalisis koordinasinya, benefitnya itu kita bisa mengusulkan juga dari saran-sarannya nanti gitu ya. Untuk dengan pembelajaran dari benefit dari stasiun-stasiun yang ada di daerah-daerah lain seperti Jakarta dan di beberapa negara lainnya gitu kan. Jadi biasa banyak sekali kan di beberapa negara stasiun itu jadi pasar sebenarnya. Jadi pasar kaget atau apa, di situ juga tempat merchandise dan sebagainya. Seperti di Thailand, Singapura juga, Malaysia juga seperti itu. Yang paling banyak di Thailand sih, itu sebagai merchandise. Tempat penjualan merchandise dan sebagainya. Itu kira-kira isunya. Jadi maksud saya gini, pasti bedanya apa gitu dari riset-riset yang lain gitu supaya menarik gitu. Jadi misalnya kita ada rekomendasi yang, jadi kita itu bukan hanya bicara cost analysis, tapi bagaimana sustainability dari aktiviti transportasi tersebut, kemudian bagaimana sarana perkotaan itu intangible asset itu tinggi loh kan. Jadi seperti ini ya, seperti saya pernah cerita kemarin kan, seperti orang kerja di Bandung dengan kerja di Purwakarta. Dengan gaji yang lebih rendah di Bandung, orang lebih suka kerja di Bandung dibandingkan Purwakarta. Kenapa? Karena dari sisi intangible public good-nya seperti rumah sakit, fasilitas main dan sebagainya, makanan lebih murah dan sebagainya, orang lebih suka di Bandung. Nah, jadi misalnya saran-saran itu jangan lupa dimasukkan di dalamnya. Jadi kasusnya ini nanti LRT-nya itu kalau Palembang saya setuju sekali gitu. Nah, mungkin silakan ada yang lain, silakan nanti tanggapan. Halo? Ada masukan dari teman-teman yang lain? Rizky, Jovin, Himawan, Fikri? Saya belum ada, Pak. Oke. Kalau begitu, tinggal kita tanya aja dari Dina dan Tianda. Gimana? Iya Pak, menambahkan mungkin salah satu maksudnya salah satu yang bisa jadi benefit juga kalau di luar negeri kan kayak stasiun-stasiunnya jadi tempat wisata gitu ya. Mungkin bisa juga arahnya nanti kita cari benefit-benefit yang mendukung 3.0, juga benefit-benefit yang nggak biasa dibahas gitu kali ya Pak. Kadang kan mungkin CBA infrastruktur
sudah banyak dibahas supaya kita punya sudut pandang lain terhadap si pembangunan LRT ini. Misalnya kita mau tetap pakai analisis buat LRT ini gitu ya Pak. Setuju. Ya, oke. Di situ aja pintu masuknya. Ya. Jadi CBA-nya itu bukan utama, tetapi benefitnya itu yang menjadi pengembangan benefit atau seperti apa gitu. Jadi judulnya arahkan ke sana aja gitu. Walaupun analisisnya benefit cost analysis untuk LRT, apakah Palembang atau Palembang aja lah atau DKI. Kalau saya Palembang aja lah menarik. Ya oke Pak. Ya, Pak Ardi, silakan. Saya mau nanya juga nih ke Bapak. Sebenarnya Pak, misalkan sebuah proyek skala besar LRT ini kan dananya besar banget nih Pak. Misalkan katakanlah Kota Palembang. Kemudian pasti pada saat awal mau dia dibangun ini kan udah pasti ada kajian CBA-nya. Kemudian ini layak misalnya Pak. Makanya dia bisa dilaksanakan. Kemudian kayak tadi dihitung payback periodnya dan lain sebagainya pasti sudah dilakukan misalnya sekian tahun. Nah, misalkan katakanlah sekarang nih Pak, dia belum memang sampai dengan payback periodnya. Kemudian ini udah terengah-engah nih Pak, misalkan pemerintah misalnya menanggung subsidi dan sebagainya. Kemudian yang dilakukan pemerintah itu dia melakukan CB ulang terhadap sekarang yang sudah jalan atau bagaimana ya Pak biasa terkait dengan proyek-proyek seperti ini? Jadi kalau proyek-proyek seperti ini kan bukan CBA ulang dia, tapi biasanya itu kan mereka itu mampu sustain atau enggak kan dari sisi pengelolaan sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kalau melakukan CBA ulang, tetapi ada alternatif solusi. Jadi sebenarnya kan manajemen biasanya mencari alternatif perencanaan kan untuk memanfaatkan supaya manfaatnya jauh lebih besar ya. Jadi alternatif penggunaan stasiun, kemudian pengembangan yang lain kan itu jadi penting sekali. Jadi itu udah beda lagi ya. CBE itu waktu pembangunan awal aja biasanya ya. Tetapi kalau menurut saya itu makanya kalau kalian nanti mau walaupun nanti CBE alatnya gitu ya untuk mahasiswa Palembang, tetapi kan isunya itu infrastruktur perkotaan saja sebenarnya yang paling bagus, tapi alatnya salah satu CBA. Ya, karena di CBA ini intangible asset itu bisa diukur, kemudian kelemahan CBA ini bisa diatasi, misalnya kalau kritik terhadap CBA yang tadi bisa dicari solusinya. Ya, satu poin saja dari kritik sosial tadi bisa dimanfaatkan, jadi infrastruktur kotanya itu ya ada seni yang berbeda gitu, yang harusnya kita bukan ada polisi yang berbeda yang kita berikan supaya kritik terhadap kritik sosial ini bisa terpecahkan misalnya, atau trade-off kebijakan tadi bisa terselesaikan gitu ya. Jadi atau intangible ini itu jadi lebih tangible lah misalnya ya, karena di masa COVID ini misalnya orang nggak bisa sekolah, anak-anak nggak bisa akses ini dan sebagainya gitu kan. Apa salahnya gitu kan mereka tuh punya akses listrik yang bagus, kemudian LRT, kemudian stasiun-stasiunnya itu menjadi tempat penghubung antara rumah tangga dengan sekolah gitu kan, semua orang tidak bisa akses dan sebagainya. Jadi isu-isu itu yang diangkat menurut saya. Oke. Silakan. Berarti bisa aja solusi atau untuk ini bisa berlangsung, dia bisa bertahan, kita justru misalkan menghidupkan TOD dari stasiunnya gitu Pak ya, kayak membangun kawasan perniagaannya atau taman kota yang dibuat sehingga orang justru memudahkan akses untuk kesananya ya Pak, lebih. Iya. Kan penerimaannya kan macam-macam kan. Orang naik transportasi ya, penyewaan juga ya kan. Macam nih. Kayak sekarang KRL itu kan, kalau KRL dulu apa ya, cuma orang doang kan. Uang orang dan barang kan. Sekarang ini apa? Pelayanan, kemudian toko dan sebagainya kan banyak sekali ya. Nah, jadi isu-isu tersebut jadi fokuskan isunya ke public facility di perkotaan, bagaimana sustainability-nya, bagaimana pengembangannya. Jadi nggak rugi loh pemerintah itu membangun public fasilitas di perkotaan gitu kan. Kemudian mungkin nilai-nilai seperti intangible asset, aset yang tadi nilainya naik juga belum dipertimbangkan atau memang sudah gitu ya.
Tetapi kalau di era pandemi kan terkoreksi misalnya. Nah, terkoreksinya seperti apa? Tetapi pasti ada jalur lain. Gitu. 1 atau 2 solusi saja yang kalian bisa sampaikan itu sudah sangat bagus.